Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat mengejutkan sekali sikap dari Partai Nasdem. Partai Nasdem dengan tegas telah memutuskan tidak akan masuk kabinet. Artinya, Partai Nasdem di kabinet Prabowo Gibran tidak akan ada satu orang pun kadernya yang akan menjadi menteri. Malah ditegaskan lagi oleh sekjennya sesuai dengan apa yang telah diputuskan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Ini bukan persoalan menolak atau meminta untuk masuk kabinet. Ini adalah persoalan pilihan politik tampaknya dari Partai Nasdem ini. Bahwa Partai Nasdem berkepentingan mendukung pemerintahan rezim Prabowo Gibran. Tetapi dia pun memutuskan untuk tidak akan masuk menjadi anggota kabinetnya Prabowo Gibran. Kemarin Pak Surya sudah jelaskan, seperti pernyataan beliau, seperti 2 kali kita ketemu Pak Prabowo, baik di nasional, maupun di negara, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan. Oke, berarti sudah diminta dan menolak masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Sahabat BN, mungkin selama ini baru kali ini kita mendapatkan informasi ada partai politik yang mendukung sebuah pemerintahan tapi tidak mau masuk kabinetnya. Apakah ada sesuatu atau bagaimana? Ini yang sulit tentunya dibaca. Sebab ini politik. Politik ini penuh dengan keabu-abuan, bukan hitam dan putih. Ketika satu partai politik seperti Nasdem, dia mendukung penuh pemerintahan sebuah rezim, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam menjadi anggota kabinet, tentu akan menjadi pertanyaan bagi publik, ada apa sebenarnya ini? Namun sahabat BN, di sini kita melihat bahwa Surya Paloh, seorang tokoh politik dan seorang tokoh bangsa yang di dalam mengambil sikap politik, dia tampaknya bisa menghindarkan ketergodaannya oleh kekuasaan, oleh jabatan. Ketika ada partai yang minta-minta untuk diajak, yang minta-minta untuk dibawa, dan juga terkesan ketika sekarang ini dalam percaturan masuk ke kabinet, dia juga berombongan datang menemui presiden terpilih. Lain halnya dengan Surya Paloh. Kursinya yang begitu banyak dan partainya yang begitu besar, dia memutuskan untuk tidak masuk kabinetnya Prabowo Gibran. Ini mungkin bisa jadi contoh bagi partai-partai lain bahwa tujuan partai politik itu bukan hanya untuk bisa menjadi menteri, bukan hanya untuk bisa menjadi presiden, bukan hanya untuk mendapat kekuasaan semata, bukan hanya itu. Sekali lagi sahabat BN, patut hendaknya dijadikan
bahan kajian Partai Nasdem ini. Dengan sikapnya yang seperti sekarang ini. Mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi memutuskan untuk tidak masuk menjadi anggota kabinet. Dan satu hal yang patut dicatat dari Partai Nasdem, sahabat BN, kelihatannya Partai Nasdem ini partai yang masih punya rasa malu. Malu dia menduduki kursi menteri di kabinet ini. Karena dulu dia tidak berkeringat untuk menjadikan presiden dan wakil presiden terpilih ini untuk memenangkan Pilpres 2024. Pada Pilpres kemarin ini keringatnya mengucur juga. Tapi kucuran keringatnya bukan untuk memenangkan Prabowo Gibran, tetapi adalah untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Karena itu malu dia rasanya kalau sekarang tiba-tiba enak saja menduduki kursi menteri yang harusnya diduduki oleh kader-kader partai lain yang memang berkeringat dia untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita tidak mengatakan partai-partai lain yang kemarin ini tidak sebarisan dengan Prabowo Gibran di dalam Pilpres sekarang masuk ke kabinet Prabowo Gibran dan mendapatkan kursi menteri tidak punya rasa malu. Kita tidak mengatakan itu, sama sekali tidak mengatakan itu. Tetapi yang kita katakan Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh masih punya rasa malu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.